Halo, jumpa lagi dengan Samdani Channel. Kali ini Samdani Channel akan mengupas tentang Pelabuhan Teluk Bayur. Nah, bagi YouTuber yang hidup di tahun 60-an atau 70-an, lagu Teluk Bayur yang saat ini kita dengar mungkin masih ingat. Tapi para perantau Minang ketika mendengar lagu yang dipopulerkan oleh Ernie Johan ini akan membuat pikiran mereka melayang ke kampung halaman. Taraga Jo Kampuang. Begitu ceritanya. Namun demikian, tahukah YouTuber semua bahwa Pelabuhan Teluk Bayur itu dulunya bernama Hema Haven? Tak banyak yang tahu bukan? Gimana ceritanya ya? Nah, ketika zaman kolonial, penyebutan nama Pelabuhan Teluk Bayur itu adalah Hema Haven atau Pelabuhan Ema. Nama ini merujuk ke nama Ratu Emma di Belanda. Ia adalah ibu dari Ratu Wilhelmina yang berkuasa di Belanda pada saat Perang Dunia Pertama dan Kedua. Ratu Emma meninggal di Den Haag pada tanggal 20 Maret 1934 karena mengalami komplikasi bronkitis pada usia 75 tahun dan ia dimakamkan di Delft, Belanda. Pelabuhan Hema Haven adalah salah satu pelabuhan di Pulau Sumatera yang dibangun dan diintegrasi dengan jaringan rel kereta api oleh Belanda. Pelabuhan Hema Haven dibangun sekitar tahun 1890 dan baru selesai di tahun 1895, alias pengerjaan kira-kira 5 tahun. Nah, ini sekaligus menunjukkan bahwa Belanda dalam mengerjakan proyek-proyek infrastruktur sangatlah ketat. Tidak boleh melenceng dari bestek. Hasilnya ya adalah peninggalan-peninggalan infrastruktur dan bangunan Belanda masih kuat sampai saat ini, seolah tak lapuk dimakan usia. Pembangunan dan pelebaran pelabuhan ini diharapkan dapat meningkatkan perdagangan. Sebelumnya dibutuhkan waktu sampai berpuluh tahun untuk meyakinkan pemerintah pusat Belanda mengenai pentingnya renovasi dan pelebaran pelabuhan Ratu Emma itu. Dan Den Haag saat itu menganggap letak pelabuhan ini tidak terlalu strategis bila dibandingkan dengan pelabuhan yang ada di Batavia atau Tanjung Priok. Sebelumnya, mulai tahun 1850 sudah dirintis pelayaran langsung Batavia Padang dengan kapal uap. Padang terbukti kemudian mempunyai cukup potensi untuk dikembangkan. Untuk mendorong perkebunan dan perdagangan sektor kopi, pemerintah Belanda saat itu menurunkan pajak di ranah Minang untuk komunitas kopi. Sebagai syaratnya, penduduk Minang harus menjual panen kopinya hanya kepada government. Pelabuhan Hema Haven dibangun dengan menyediakan 4 buah dermaga, 4 buah gudang besar, 1 buah gudang dalam ukuran sedang, 1 kantor pemeriksaan barang, 1 kantor Hafenmeister, 1 kantor bea cukai, kantor agen perusahaan perkapalan dan lain-lain. Sejak diresmikan hingga tahun 1906, pelabuhan ini selalu ditingkatkan kondisinya antara lain dengan memperdalam kolam pelabuhan. Kedalaman pelabuhan yang semula hanya 7,5 meter diperdalam menjadi 10 meter lewat 3 kali pengerukan pada tahun 1901, 1903, dan 1905. Pembangunan Hema Haven ini merupakan titik puncak dari keberadaan pelabuhan di Kota Padang. Dalam kurun waktu yang tidak begitu lama, Hema Haven memang berhasil menjadi sebuah prasarana transportasi laut terpenting di bagian barat Sumatera, khususnya, dan seluruh Pulau Andalas ini pada umumnya. Namun kejayaan itu tidak begitu lama dinikmati pelabuhan yang kemudian dikenal dengan nama Teluk Bayur atau hari ini kita kenal dengan Teluk Bayur ini. Beberapa saat setelah Hema Haven diresmikan, pemerintah Hindia Belanda juga membangun Pelabuhan Sabang yang juga dirancang sebagai depot pengisian batu bara bagi kapal-kapal yang ingin melayari Samudra Hindia. Yang jelas pada masa silam adanya rel kereta api itu sebagian atau seluruh batu bara yang berasal dari Sawah Lunto itu diangkut melalui kereta api dan menuju ke Pelabuhan Teluk Bayur. Dari Pelabuhan Teluk Bayur ini kemudian dengan kapal dibawa ke berbagai negara yang membutuhkan di dunia.
Seiring dengan dibangunnya pelabuhan di Sabang, Belawan juga tampil menjadi pelabuhan laut yang penting karena banyaknya komunitas pedagang yang bisa dimuat dan dibongkar di sana, serta tampilnya Medan sebagai kota niaga yang terkemuka waktu itu. Hal ini tentu menyebabkan kapal-kapal Eropa yang semula menyinggahi Eemshaven mengalihkan rutenya ke Belawan. Last but not least, semakin berkurangnya aktivitas perekonomian di Sumatera Barat pada akhir dekade 20-an juga membuat semakin sedikitnya kapal antar samudera yang singgah di Eemshaven. Akhirnya depresi tahun 1930-an menjadi faktor pemicu utama mundurnya kegiatan pelabuhan Eemshaven dan juga pelabuhan Muaro Padang. Sejak itu, baik pelabuhan Muaro maupun Eemshaven tidak pernah lagi mengalami kejayaan seperti di masa-masa lalu. Demikian Samdani Channel menyampaikan pada YouTuber semua, semoga bermanfaat. Jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.